Kita semua telah mendengar tentang pembunuh berantai yang gila. Pernahkah kamu bertanya-tanya apakah mungkin beberapa bahkan lebih gila daripada yang lain dan membuat ruang penyiksaan hingga mencabik-cabik tubuh korban dan bahkan memakan bagian tubuh mereka? Hari ini kita akan berbicara tentang 6 pembunuh berantai psikopat paling berbahaya, gila dan tidak beruntung yang pernah kita dengar. Nomor 6, H.H. Holmes. Yang keenam dalam daftar adalah seorang dokter yang dikenal bukan karena menyelamatkan tetapi karena membunuh. H.H. Holmes yang bernama asli Herman Mudgett adalah seorang pemberdaya dan penipu, terutama pembunuh berantai yang sangat berbahaya. Sebagai seorang anak, dia membunuh binatang dan mempraktekkan pembedahan pada mereka. Dia membunuh orang demi uang mereka dan dengan uang itu dia membangun sendiri sebuah kastil yang kemudian dikenal sebagai kastil pembunuhan. Rumah ini dilengkapi kamar kedap suara, pintu jebakan, lorong rahasia, semburan gas dan tempat pembakaran untuk mengkremasi mayat. Dia dikatakan menawan karena terlihat seperti pria yang sukses dan cerdas dan dapat dengan mudah membuat siapapun terpikat. Dia memikat korbannya ke rumahnya dan setelah dia mendapatkan kepercayaan mereka, dia akan mulai menyiksa mereka. Beberapa korban dia bakar hidup-hidup, sementara beberapa terperangkap di dalam kamar gelap dan mati kelaparan dan yang lain karena sesak nafas. Dia akan mengoperasi korban yang mati ini dan bahkan akan menguliti dan menjual kerangkanya ke pusat medis. Semua orang lega. Dia akhirnya ditangkap dan digantung sampai mati setelah penyelidikan panjang dan pengakuannya membunuh 130 orang. Meskipun para peneliti menyatakan jumlah sebenarnya bahkan mungkin melebihi 200. Nomor 5, Harold Shipman. Shipman telah belajar kedokteran dan bekerja sebagai dokter umum. Ya, satu lagi dokter psycho. Pada tahun 2000, ia dinyatakan bersalah membunuh 15 pasien di bawah perawatannya, yang sebagian besar adalah wanita tua. Namun, ia diduga membunuh setidaknya 250 korban. Dia kecanduan obat penghilang rasa sakit tertentu dan juga didakwa melakukan pemalsuan. Harold membunuh pasiennya dengan memberi mereka dosis diamorfin yang mematikan dan kemudian secara salah mencatat kematian pasien dan mengedit riwayat medis mereka. Dia memalsukan surat wasiat atas nama korban dan memberikan sejumlah besar uang untuk dirinya sendiri, tidak termasuk salah satu anggota keluarga korban. Setelah kejadian inilah, Shipman ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia bunuh diri di penjara pada tahun 2004. Nomor 4, Albert Fish. Mendengar tentang semua pembunuh berantai gila ini, kita sepertinya tidak dapat menentukan siapa yang paling buruk, tetapi Fish telah disebut The Brooklyn Vampire, The Werewolf of Wisteria, Grey Man, dan The Boogeyman, yang memperjelas bahwa dalam daftar berikut pastinya adalah Albert Fish. Fish adalah pemerkosa anak, pembunuh berantai dan kanibal, dan didakwa memperkosa 3 anak di awal 1900-an. Dia mengaku telah membunuh sekitar 100 orang anak. Fish berasal dari keluarga dengan riwayat penyakit mental dan juga merupakan anak terlantar yang tinggal di panti asuhan, di mana ia menjadi brutal dan menurutnya begitulah ia mendapatkan kecenderungan sadisnya. MO-nya adalah memikat anak-anak dari rumah mereka, menyiksa mereka dengan berbagai cara. Favoritnya adalah dayung yang dibubuhi paku tajam dan kemudian dia memperkosa mereka. Dia mencoba mengaku bersalah, menyalakan suara-suara di kepalanya yang membuatnya melakukan kejahatan yang menghebohkan ini, tetapi tetap dinyatakan bersalah dan akhirnya dieksekusi dengan kursi listrik pada tahun 1936. Nomor 3, Jack the Ripper. Jack the Ripper mungkin nama yang dikenal semua orang, tetapi tidak ada yang bisa memastikan identitas aslinya. Pada tahun 1888, Jack meneror lingkungan Whitechapel di London. Seperti namanya, dia menggorok leher dan perut setidaknya 5 pelacur. Meskipun dia diduga membunuh lebih banyak, mayat dimutilasi dengan sangat sadis. Kadang-kadang dia bahkan akan mengeluarkan rahim wanita itu dan menganggapnya sebagai semacam hadiah. Dalam satu kasus, psikopat bahkan mengirimkan bagian dari ginjal seorang wanita ke polisi dengan surat-surat ejekan saat dia terus lolos dari pembunuhan. Upaya keras dilakukan untuk menjebak si pembunuh. Polisi memiliki beberapa tersangka, tapi si pembunuh tidak pernah tertangkap. Kisah Jack the Ripper telah menjadi inspirasi selama 140 tahun dan melahirkan 100 novel dan beberapa film juga. Nomor 2, Jeffrey Dahmer. Daftar pembunuh berantai paling gila tidak akan lengkap tanpa Jeffrey Dahmer. Dahmer yang dikenal sebagai Milwaukee Cannibal dihukum karena membunuh 17 pemuda selama periode 14 tahun. Tapi Dahmer tidak hanya membunuh mereka, dia memotong-motong tubuh dan terlibat dalam necrophilia
zoofilia dengan mayat. Dia mengklaim dorongannya terhadap nekrofilia dan pembunuhan dimulai ketika dia berusia 14 tahun. Dia melakukan pembunuhan pertamanya tepat setelah lulus SMA dengan memikat seorang anak laki-laki ke rumahnya, membuatnya mabuk, dan kemudian mencekiknya. Dia kemudian memotong-motong korban, meremukkan tulang-tulangnya dengan palu godam. Meskipun Dahmer akan dieksekusi karena kejahatannya yang gila, dia dipukuli sampai mati di penjara pada tahun 1994. Nomor 1, Ted Bundy. Dan di nomor 1, tentu saja, ini dia yang sangat tampan, Ted Bundy. Ya, kamu mungkin pernah mendengar tentang dia. Dia dengan mudah menjadi salah satu pembunuh berantai yang paling gila. Dia dikatakan sangat menawan dan cerdas, menyenangkan di mata, dan tidak terlihat seperti pria yang akan membunuh seseorang. Dan karenanya cukup mudah baginya untuk menarik korbannya. Modus operandinya, MO, antara lain menculik korban perempuannya, memperkosa, mencabik-cabik, dan seringkali menjadikan kepala korbannya sebagai cindera mata. Ya, paling gila. Beberapa laporan menunjukkan bahwa korbannya sangat mirip dengan mantannya, seorang wanita yang telah mencampakkannya di perguruan tinggi, yang mungkin menjelaskan bagaimana dia memilih korbannya. Ini tentang move on. Namun ada kecurigaan, dia melakukan pembunuhan pertamanya ketika dia baru berusia 14 tahun. Dia dieksekusi pada tahun 1989 dan mengaku menculik dan membunuh 30 wanita. Namun dia membual bahwa dia membunuh lebih dari 100 wanita. Ya, itulah 6 pembunuh berantai paling gila dalam daftar kami. Beritahu kami jika kamu tahu tentang pembunuh berantai populer yang lebih berbahaya. Siapa yang udah nyebarin info terus merasa malu ketika tahu informasi itu salah? Saatnya mengakhiri beberapa mitos, kesalahpahaman, dan ketidakakuratan yang masih dipercayai banyak orang. Nomor 1, wortel meningkatkan penglihatan kamu. Sebuah apel sehari mungkin menjauhkan kamu dari dokter, tapi tidak ada jumlah wortel yang mencegah memburuknya penglihatan kamu. Tubuh mengubah beta-karoten dalam wortel menjadi vitamin A yang dapat meningkatkan penglihatan kamu. Namun tubuh menghentikan konversi ini setelah memiliki cukup beta-karoten. Mitos nomor 2, kodok membuat kamu kutilan. Katak atau kodok tidak akan membuat kamu kutilan, tetapi bersalaman dengan seseorang yang memiliki kutil bisa. Kutil disebabkan oleh human papillomavirus yang unik pada manusia. Mitos nomor 3, kamu hanya pakai 10% dari otak kamu. Bagian otak yang digunakan pada suatu waktu sepenuhnya tergantung pada tugas. Otak mewakili 3% dari massa tubuh tetapi menggunakan 20% dari energinya. Pada akhirnya, kamu menggunakan setiap bagian otak hampir setiap hari. Mitos nomor 4, kopi menghambat pertumbuhan kamu. Tidak ada hubungan antara konsumsi kafein dan pertumbuhan pada anak. Penelitian mendapati bahwa peningkatan konsumsi kafein dapat sedikit membatasi penyerapan kalsium. Namun dampak kopi pada pertumbuhan kamu sangat kecil, sehingga 1 sendok makan susu dapat menggantikan efek dari 1 cangkir kopi. Mitos nomor 5, berenang setelah makan akan membuat kamu kram parah. Meskipun orang tua kita memperingatkan kita untuk tidak melompat ke kolam dengan perut kenyang, tidak ada bukti nyata yang mendukung hal ini. Jika kamu langsung berenang setelah makan, tubuh akan mengalihkan sebagian aliran darah dari anggota badan untuk membantu pencernaan. Tetapi itu tidak cukup untuk menyebabkan kram serius atau mencegah kamu berenang. Mitos nomor 6, Napoleon pendek. Napoleon 5 kaki 7 inci yang pada awal abad ke-19 sebenarnya lebih tinggi dari rata-rata untuk orang Prancis. Desas-desus bahwa dia pendek hanyalah propaganda perang Inggris. Mitos nomor 7, alkohol membunuh sel-sel otak. Bahkan pada peminum berat dan pecandu alkohol, alkohol tidak membunuh sel-sel otak mereka, tetapi merusak neuron sehingga semakin sulit bagi neuron untuk berkomunikasi. Jadi tidak, alkohol tidak membunuh sel-sel otak. Mitos nomor 8, rambut yang dicukur tumbuh kembali lebih tebal. Mencukur rambut kamu tidak membuatnya lebih tebal, itu hanya membuatnya terasa kesat atau kasar. Itu karena ujung-ujung bulunya tumpul, bukannya halus, yang memberikan kesan bahwa bulunya tumbuh kembali lebih tebal. Mitos nomor 9, tembok besar Cina terlihat dari luar angkasa. Tidak, tembok besar Cina tidak terlihat dari luar angkasa. Tak ada satupun struktur buatan manusia yang terlihat dari luar angkasa. Namun, kamu dapat melihat seluruh kota di malam hari karena semua lampu buatan. Mitos nomor 10, mematahkan jari menyebabkan artritis. Mematahkan buku-buku jari kamu mungkin mengganggu orang-orang di sekitar kamu, tetapi itu tidak dapat menyebabkan artritis. Sebuah penelitian menemukan orang yang meretakkan buku-buku jari mereka tidak lebih mungkin mengembangkan radang sendi daripada mereka yang tidak. Tetaplah tenang dan teruslah bergerak. Mitos nomor 11,
butuh 7 tahun untuk mencerna permen karet. Permen karet sebagian besar tidak dapat dicerna, tetapi bagian yang sesekali tertelan akan melewati usus kamu dan keluar dari sisi lain. Sama seperti apapun yang kamu makan yang tidak dibutuhkan, tidak dapat dicerna tubuh kamu. Mitos nomor 12, Mount Everest adalah gunung tertinggi. Mount Everest adalah gunung tertinggi di atas permukaan laut. Tetapi gunung tertinggi dari dasar ke puncak sebenarnya adalah Mauna Kea di Hawaii, yang hampir 1 mil lebih tinggi dari Everest. Everest berdiri 29.035 kaki di atas permukaan laut. Mauna Kea hanya berdiri 13.796 kaki di atas permukaan laut, tetapi gunung itu memanjang sekitar 19.700 kaki di bawah Samudra Pasifik. Lebih dari setengahnya terendam. Tinggi total Mauna Kea adalah sekitar 33.500 kaki. Mitos nomor 13. Air menghantarkan listrik. Alasan kamu bisa tersengat ketika berdiri di air berlistrik adalah karena air umumnya mengandung mineral, kotoran, dan hal-hal lain yang menghantarkan listrik. Air murni atau air suling bukanlah penghantar listrik yang baik. Mitos nomor 14. Bunglon berubah warna agar sesuai dengan lingkungannya. Perubahan warna tidak ada hubungannya dengan kamuflase agar sesuai dengan lingkungan mereka. Sebaliknya, mereka berubah warna sebagai respons terhadap suasana hati, suhu, kesehatan, cahaya, dan untuk berkomunikasi dengan bunglon lainnya. Mitos nomor 15, alkohol menghangatkan kamu. Meskipun kamu mungkin berpikir alkohol membuat kamu hangat, alkohol sebenarnya menurunkan suhu tubuh inti kamu karena darah mengalir deras ke permukaan kulit. Jadi, meskipun kamu mungkin merasa hangat di luar, suhu inti kamu sebenarnya semakin dingin. Mitos nomor 16. Lidah kamu memiliki bagian rasa yang berbeda. Kemampuan rasa manis, asin, asam, pahit, dan umami tidak ada di bagian lidah yang berbeda. Reseptor yang dapat merasakan berbagai rasa tes sebenarnya ada di seluruh lidah. Mitos nomor 17. Unta menyimpan air di punuknya. Punuk unta tidak dapat menampung air sama sekali. Ini sebenarnya menyimpan lemak yang digunakan unta sebagai makanan ketika makanan langka. Jika unta menggunakan lemak di dalam punuknya akan menjadi lemas dan terkulai ke bawah. Dengan makanan dan istirahat yang tepat, punuk akan kembali normal. Mitos nomor 18. Planet terdekat dengan matahari adalah yang terpanas. Suhu Merkurius mencapai 450 derajat Celcius pada siang hari. Tetapi Merkurius bukanlah planet terpanas di tata surya. Planet terpanas adalah Venus, di mana suhu siang hari naik hingga 465 derajat Celcius. Mitos nomor 19. Kelelawar itu buta. Sementara banyak yang menggunakan ekolokasi untuk bernavigasi, semuanya dapat melihat. Kelelawar tidak hanya tidak buta, tetapi beberapa spesies yang lebih besar dapat melihat 3 kali lebih baik dari kita. Mitos nomor 20. Kencing di sengatan ubur-ubur menetralkannya. Mengobati sengatan ubur-ubur dengan buang air kecil di atasnya sebenarnya dapat menyebabkan seseorang lebih sakit, bukan lega. Urin sebenarnya dapat memperburuk sengatan ubur-ubur untuk melepaskan lebih banyak racun. Kamu harus menggunakan pinset untuk mencabut tentakel dan merendam kulit dalam air panas. Mitos nomor 21. Banteng benci merah. Banteng sebenarnya buta warna. Mereka benar-benar menganggap gerakan kain matador sebagai ancaman. Itulah sebabnya mereka menyerangnya. Mitos nomor 22. Aturan 5 detik. Bukankah yang terburuk ketika sesuatu yang benar-benar ingin kamu makan jatuh ke lantai? Tetapi jika kamu mengambilnya dalam 5 detik, tidak apa-apa kan? Aturan 5 detik bukanlah hal yang nyata. Bakteri dapat mencemari makanan dalam hitungan milidetik. Mitos nomor 23. Anjing dan kucing buta warna. Anjing dan kucing memiliki penglihatan warna yang jauh lebih baik dari anjing maupun kucing dapat melihat dengan warna biru dan hijau. Mereka juga memiliki lebih banyak sel penginderaan cahaya di mata daripada manusia. Mitos nomor 24. Manusia hanya memiliki 5 indera. Penglihatan, penciuman, pengecapan, pendengaran, dan sentuhan hanyalah permulaan. Manusia mampu merasakan lebih dari ini seperti rasa keseimbangan suhu dan rasa sakit. Mitos nomor 25. Hiu dapat mencium bau darah dari jarak bermil-mil. Seekor hiu tidak akan datang untuk kamu dari seberang lautan jika kamu berdarah di dalam air. Wilayah otak yang bertanggung jawab untuk mencium bau diperbesar pada hiu. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendeteksi sedikitnya 1 bagian darah per 10 miliar bagian air yang kira-kira setetes darah di kolam renang Olimpiade. Tahu mitos lagi yang sering dianggap orang sebagai fakta? Bisa kamu bayangkan warna baru dan berbeda, menentang gravitasi, meregenerasi anggota badan, bagaimana menjadi abadi? Apakah terdengar seperti kamu diminta untuk mengembangkan kekuatan super? Meskipun mungkin tampak luar biasa bagi kita, ini hanyalah beberapa hal tidak biasa yang dapat dilakukan oleh beberapa hewan. Dari perubahan bentuk hingga hidup selamanya, kerajaan hewan tampaknya memiliki banyak kemampuan kreatif yang bikin kita iri.
Di video ini, kita akan mengeksplorasi bakat menghebohkan dan menakjubkan dari berbagai macam makhluk, mulai dari burung biasa hingga gurita hingga kambing. Bunglon. Meskipun banyak orang tahu bunglon dapat berubah warna, mereka memiliki lebih banyak trik daripada itu. Fakta yang kurang diketahui adalah mata bunglon memberikan penglihatan 360 derajat. Bidang visual manusia hanya mencakup 50 hingga 60 derajat secara horizontal, 50 hingga 70 derajat secara vertikal. Bunglon memiliki anatomi mata yang unik, memungkinkan mereka memutar mata dengan tingkat kebebasan yang lebih tinggi. Aspek menarik lainnya, kemampuan mereka untuk beralih antara penglihatan monokular dan binokular. Ini memungkinkan mereka melihat dua objek terpisah dengan masing-masing mata secara independen, memfokuskan kedua mata pada satu objek. Ubur-ubur. Untuk Turritopsis notricula, lebih dikenal sebagai ubur-ubur abadi, keabadian hanyalah bagian dari kehidupan. Ketika ubur-ubur mencapai bentuk dewasa 4,5 mm dan telah bereproduksi, ia mulai kembali ke tahap awal kehidupannya. Jadi, alih-alih mati, ia hanya berubah kembali ke bagaimana ia memulai kehidupan. Dengan mengecilkan tubuhnya, menarik tentakelnya, dan membiarkan dirinya tenggelam ke dasar laut. Setelah ini terjadi, ubur-ubur dapat memulai siklus kehidupan dari awal lagi, tanpa mati. Dan siklus ini terjadi lebih dari sekali. Gurita. Peralihan bentuk mungkin terdengar seperti konsep yang menarik, meskipun dibuat dari film sci-fi atau superhero. Tapi ada hewan luar biasa yang ada saat ini yang memiliki kemampuan untuk meniru bentuk hewan lain. Mimik gurita. Ia secara fisik dapat mengatur ulang dirinya untuk tampil seperti binatang yang sama sekali berbeda. Tidak hanya itu, gurita peniru juga menjadi karakter dengan mengambil atribut hewan yang ditirunya. Beberapa peniruannya yang terkenal termasuk ubur-ubur, lionfish, dan bahkan ular laut. Sayang sekali tidak ada piala Oscar di bawah air. Kalau enggak, pasti akan memenangkan penghargaan ini. Kambing Alpen. Kita semua tahu bahwa burung memiliki kemampuan untuk melawan gravitasi karena mereka memiliki sayap. Nah, bagaimana dengan hewan tanpa sayap yang menentang gravitasi? Kenalkan, kambing Alpen. Ibex, ia memiliki kemampuan luar biasa berlari ke atas bukit yang hampir vertikal semua. Tidak hanya itu, mereka juga dapat menjaga keseimbangan mereka di tepian terkecil. Dengan kekuatan melompat ke ketinggian 2 meter sambil berlari ke atas, mereka berhasil menyelamatkan diri dari pemangsa mereka dengan mudah. Lumba-lumba. Dalam kehidupan kita yang serba cepat, di mana 24 jam sepertinya tidak pernah cukup, bukankah lebih bagus jika kita tidak perlu tidur? Bayangkan semua hal yang dapat kamu lakukan dengan 8 jam waktu tunda itu. Lumba-lumba adalah salah satu dari sedikit mamalia laut yang dapat tidur dengan setengah otaknya masih bekerja. Ini disebut tidur gelombang lambat unihemispheric. Hal ini memungkinkan separuh otak yang tidur untuk pulih dari kejadian sehari-hari dan menggabungkan ingatan baru, sementara belahan otak lainnya yang terjaga masih aktif. Burung-burung. Coba bayangkan warna yang berbeda. Tidak mungkin, bukan? Bahkan, jika Anda memikirkannya, itu hanya kombinasi warna yang Anda kenal. Itu tidak berlaku untuk burung. Semua burung memiliki kemampuan menarik untuk melihat warna yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ini karena kerucut warna ekstra di retina mereka yang sangat sensitif terhadap rentang warna ultraviolet. Menarik, bukan? Anjing. Badai bukanlah satu-satunya hal yang dapat diperingatkan oleh kerajaan hewan kepada kita. Anjing telah dikenal mampu memperingatkan kita tentang masalah kesehatan jauh sebelum kita mengenali gejalanya pada diri kita sendiri. Dengan indera penciumannya yang luar biasa, anjing sebenarnya dapat dilatih untuk mengendus penyakit seperti kanker. Ini adalah kemampuan yang benar-benar fenomenal, yang berpotensi menyelamatkan banyak nyawa dengan diagnosis dan pengobatan dini. Mereka memang sahabat manusia. Kalajengking. Bagaimana jika kamu bisa bersinar dalam gelap? Kamu tidak perlu obor atau senter jika lampu padam. Bagi kalajengking, ini bukan masalah besar. Ketika mereka terkena sinar ultraviolet atau cahaya bulan purnama yang kuat, mereka bersinar. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi beberapa penelitian berteori ini adalah cara bagi mereka untuk melihat kalajengking lain pada malam hari. Juga, mereka bertindak dengan cara yang sama seperti beberapa makhluk laut dalam, dengan memikat mangsa dengan bioluminescence mereka. Axolotl. Ketika manusia kehilangan anggota tubuh atau organ, kita beralih ke ilmu kedokteran dengan harapan mendapatkan prostetik atau donasi organ. Bukan makhluk ini. Axolotl, amfibi yang penasaran, memiliki kemampuan yang luar biasa untuk beregenerasi yang dikodekan ke dalam sistem kekebalannya. Sel-sel kekebalan yang disebut makrofag membantu axolotl meregenerasi bagian-bagian tubuhnya dalam waktu singkat. Paus biru. Jika Anda berteriak sekuat tenaga,
Desibel maksimum yang akan Anda capai adalah sekitar 90. Sebagai makhluk terbesar yang dikenal manusia, tidak mengherankan jika paus biru mampu menghasilkan suara paling keras. Vokalisasi frekuensi rendah paus biru bisa mencapai hingga 188 desibel. Ini jauh lebih keras daripada pesawat jet yang mencapai puncak 140 desibel. Suara paus biru jauh lebih keras daripada ambang batas rasa sakit kita yang mencapai 130 desibel. Suaranya sangat keras, hingga bisa terdengar dari jarak 800 km atau 500 mil. Tahu lebih banyak hewan dengan kemampuan dan bakat menarik di dunia hewan? Aneh, tidak logis, janggal. Ya, semua kata ini bisa digunakan untuk yang percaya tahyul atau tahyul itu sendiri. Apakah itu kucing hitam yang memotong jalanmu atau kamu menginjak retakan? Ironisnya, seringkali memilih merasa yakin inilah yang membawa kita menuju takdir kita, atau seperti memberikan makna penting yang diacak yang merupakan bagian dari hidup kita. Setiap budaya memiliki versi dan variasi tahyulnya sendiri. Berikut adalah beberapa tahyul paling unik dari seluruh dunia. Beberapa yang menggelitik kita dan yang lainnya, ya tidak masuk akal lah. Ingin tahu? Temukan lebih banyak, tahu lebih banyak. Yang pertama, apakah kamu menikmati makan mie dan sushi dengan sumpit? Nah, di Jepang, kamu gak akan pernah membiarkan sumpit kamu berdiri di mangkok, menyodorkan sumpit-sumpit ke dalam makanan kamu. Dianggap tidak halal. Mangkok dengan sumpit tegak cenderung menyerupai angka 4. Ini tidak hanya dianggap sial, tetapi juga menandakan kematian. Sangat mirip dengan dupa yang digunakan saat pemakaman. Menarik ya? Juga menunjuk dengan sumpit kamu ke orang lain dianggap tidak sopan. Saya yakin bahwa lain kali kamu menggunakan sumpit, baik di Jepang atau tempat lain, kamu akan ingat sedikit tip ini. Yang kedua, kotoran juga bisa menjadi tahyul. Pernahkah kamu menginjak kotoran anjing dan mengumpat diri sendiri? Nah, pikirkan lagi deh. Menginjak kotoran anjing tidak selalu buruk. Meskipun dianggap menjijikkan di tempat lain, di Perancis malah dianggap beruntung jika kamu melakukannya dengan kaki kiri. Sebaliknya, kamu akan sial jika kamu menginjaknya dengan kaki kanan kamu. Dan di beberapa negara seperti Rusia, jika kamu kejatuhan kotoran burung, maka itu adalah keberuntungan. Pastikan kamu berdiri di bawah pohon saat kamu membaca atau piknik atau hanya membutuhkan keberuntungan. Yang ketiga, daging kambing. Bagaimana jika wanita punya jenggot di dagunya seperti jenggot kambing? Nah, di Rwanda, Afrika Timur, konon wanita yang makan daging kambing dia akan ditumbuhi janggut, bisa juga jadi keras kepala. Namun, teori ini dibantah oleh para wanita lokal. Kata mereka, ini hanyalah tipuan para pria untuk memonopoli semua daging. Gimana menurutmu? Nomor 4, tahyul India. Beberapa negara Asia seperti India memiliki banyak tahyul. Beberapa di antaranya, nomor 13 adalah nasib sial. Cermin retak melambangkan kematian. Memotong kuku atau bercukur pada hari Selasa dan Kamis atau mencuci rambut pada hari Sabtu mengundang masalah. Suara gagak berarti menyambut tamu. Dan ini satu lagi, gatal telapak tangan berarti kamu akan mendapatkan uang. Wow. Yang kelima, kucing kepo. Analogi ini tampaknya jelas berasal dari Denmark. Di negara Skandinavia ini, kamu disarankan untuk tidak membicarakan hal-hal pribadi dan rahasia di kamar dengan kucing. Diduga, kucing yang kepo suka mendengarkan dan memikirkan kamu, juga bergosip. Saya kira dinding hanya punya telinga, tetapi kucing ternyata suka ngobrol juga. 6. Mata jahat. Setiap budaya memiliki mata jahat, baik itu tatapan jahat atau kutukan. Di Bolivia, orang memiliki praktik yang menarik untuk menangkal kejahatan mata jahat. Efek sial dari mal de ojo atau mata jahat dapat dilawan dengan menggosokkan sebutir telur ke tubuh orang sakit. Telur dipecah menjadi segelas air, kemudian ditempatkan di bawah tempat tidur orang tersebut. Sebutir telur sehari menyingkirkan kejahatan. Yang ketujuh, sihir di Islandia. Islandia adalah negara yang penuh dengan cerita rakyat dan sihir, dan konon dihuni oleh elf, peri, dan troll. Keyakinan ini begitu kuat sehingga dilarang mengganggu makhluk-makhluk gaib ini. Sedemikian rupa sehingga bahkan jika jalan harus dibangun, mereka tidak dapat melewati wilayah yang menyihir. Begitu banyak jalan yang tidak dilewati. Yang kedelapan, jins.
Konon di Italia, ketika dua orang mengucapkan kata atau frasa yang sama secara bersamaan, mereka akan sial. Mungkin permainan jins dimulai di Italia. Jika kamu melakukannya, kamu akan dikutuk jadi perawan tua selamanya. Namun, untuk menyelamatkan diri dari bencana ini, kamu harus segera menyentuh hidung kamu. Kamu akan terbebas dari kutukan. Yang kesembilan, teriris pisau. Di Turki, memberikan gunting atau pisau langsung ke tangan seseorang bisa mendatangkan kesialan. Hal ini dapat menyebabkan perkelahian antara dua orang ini. Jika hal ini terjadi, obatnya adalah menanam pohon ara di depan rumah mereka. Tapi hati-hati, jika mereka menebangnya, maka nasib buruk akan berlipat ganda. Lebih baik menjauh dari pohon ara dan semua benda tajam. Kesepuluh, hidup terbalik. Di Portugal, berjalan mundur dianggap sial. Ini memberitahu iblis kemana tujuan kamu. Dan jika iblis mengetahui rahasia itu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Jadi, mari kita berjalan ke depan di jalan yang lurus, oke? Tidak perlu menyertakan setan. Apa yang perlu kita lakukan dengan semua nasib buruk ini? Silangkan terus jari tanganmu, ketuk kayu, atau mungkin menunggu bintang jatuh. Apakah kamu tahu tahyul yang aneh, ganjil, atau menakutkan? Banyak dari kita takut ini, takut itu, laba-laba, ular, badut, ketinggian, air, gak akan habis daftarnya. Ketakutan ini membuat tangan kita basah dan bulu kuduk pun berdiri. Ketika ketakutan berubah menjadi ekstrim dan irasional, ini disebut fobia. Ini dapat menyebabkan tekanan dan kecemasan yang signifikan serta penghindaran obsesif pada objek atau pada situasi tertentu. Tonton terus jika ingin tahu beberapa fobia paling aneh yang dialami manusia. Yang pertama, aritmofobia atau numerofobia, takut angka. Matematika kamu bagus nggak? Kamu suka angka? Sementara kebanyakan kita mungkin takut pelajaran matematika sampai kita dewasa, beberapa memiliki rasa takut yang berlebihan dan irasional terhadap angka. Ketakutan atau fobia ekstrim ini disebut aritmofobia atau numerofobia. Orang yang mengalami fobia ini cenderung cemas saat mengerjakan matematika atau berurusan dengan angka secara umum. Diintimidasi oleh 1 dan 0, dia bisa ngumpet di bawah tempat tidur loh, dan kemungkinan 13 melompat keluar dari lemari. Fobia ini dapat mengganggu kehidupan seseorang secara signifikan. Bagaimanapun, matematika, setidaknya matematika dasar, bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, korofobia, takut menari. Dalam bahasa Yunani, koros berarti menari, dan tentu saja seperti yang kita ketahui, fobia adalah ketakutan. Ya, itu secara harfiah berarti takut menari. Jadi, keluar malam ke klub malam atau pergi ke Swan Lake di Opera House adalah hal yang mustahil. Korofobia tidak hanya terbatas pada tidak bisa menari, tetapi juga menghindari apapun yang berhubungan dengan tarian, baik itu acara, orang, atau tempat. Cukup dramatis, bukan? Yang ketiga, geliofobia, takut tertawa. Oke, siapa bilang tertawa itu baik untuk kesehatan dan jantung? Siapa bilang ini membuatmu bahagia dan membantu meningkatkan hubungan sosial? Tentu saja bukan geliofobik. Terlepas dari lelucon, tindakan tertawa itu ironisnya dapat menyebabkan kecemasan dan depresi jika seseorang menderita geliofobia. Bagi para geliofobik, tertawa tidak hanya menakutkan, tetapi juga menyebabkan ketakutan yang ekstrim dan tidak logis. Mati karena tertawa tiba-tiba menjadi hal baru. Yang keempat, ablutofobia, takut mandi. Kamu baru pulang hiking nih, merasa kotor dan lelah. Saatnya mandi bersih dan merasa segar. Atau mungkin tidak, takut mandi, mencuci, atau membersihkan diri disebut ablutofobia. Berada di bawah shower untuk penderita ablutofobia adalah menakutkan. Dan sebisa mungkin mereka harus hindari. Meskipun hal ini dapat menyebabkan bau badan, kurangnya kebersihan, dan sebagai akibat isolasi sosial. Semua ini menjadi tidak signifikan ketika ablutofobik dihadapkan pada air. Kalau begitu, gak usahlah menyirami ketakutan akan ablutofobik ini. Yang kelima, helifobia, takut sinar matahari. Bunga matahari, sinar matahari, kecerahan, semua hal yang cerah baik untuk memastikan suasana hati yang bahagia, melindungi tulang dan menjaga kita tetap sehat. Namun, bagi sebagian orang, sinar matahari adalah kutukan, kondisi yang langka dan disayangkan. Ada orang yang takut sinar matahari mulai mengalami kepanikan dan kecemasan saat berada di bawah sinar matahari. Fobia ini disebut heliofobia, bahkan dapat terjadi
terjadi ketika terkena cahaya terang seperti sinar matahari, sering dikaitkan dengan bahaya yang dirasakan dari matahari. Sayangnya, heliofobik itu sendiri tidak dapat melepaskan diri dari ini. Yang keenam, linonofobia, takut tali. Seseorang yang menderita linonofobia cenderung menjadi ekstrim ketika memikirkan atau dikaitkan dengan tali, apalagi benar-benar melihat atau menyentuhnya. Mereka bisa menjadi cemas, mual, dan bahkan sesak nafas. Seorang linonofobia akan menghindari apapun yang berbentuk tali, baik itu benang jahit, tali sepatu, tali tambang, dan lain sebagainya. Diyakini orang dengan fobia ini mungkin pernah dikekang atau diikat sebagai hukuman ketika masih kecil. Yang ketujuh, ergofobia, takut bekerja. Kita semua sesekali suka bolos kerja atau bahkan sering karena kita perlu istirahat dari tekanan pekerjaan kita. Tetapi bagi mereka yang ergofobia, pekerjaan atau lingkungan kerja penyebab kecemasan dan penderitaan yang paling besar. Beberapa takut jika harus kerja manual, yang lain berkenaan dengan pekerjaan itu sendiri. Banyak yang menderita ergofobia merasa sulit untuk mencari pekerjaan. Ergofobia dapat menyebabkan serangan panik besar-besaran yang menghambat kemampuan seseorang bekerja secara profesional. Jika hidup ini hanya main dan gak kerja, menjadikan seseorang bodoh, hanya kerja dan tidak ada main-mainnya, menempatkan penderita ergofobia dalam bahaya. Yang kedelapan, desidofobia, takut mengambil keputusan. Sebagaimana namanya, desidofobia adalah ketakutan membuat keputusan. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Tiba-tiba, keraguan-raguan kamu kemarin tentang rasa es krim mana yang harus dimakan membuat kamu bertanya-tanya, apakah kamu menderita fobia ini juga? Jangan khawatir, enggaklah. Desidofobia jauh lebih buruk. Dalam ketakutan ini, membuat keputusan apapun, besar atau kecil, sepele atau penting, tampaknya tidak mungkin. Orang yang menderitanya cenderung tidak mempercayai pendapat mereka sendiri. Ia terlalu bergantung pada orang lain untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan, termasuk prediksi astrologi. Yang kesembilan, oktofobia, takut angka 8. Menariknya, setelah mengetahui tentang aritmofobia, ketakutan ini meskipun serupa jauh lebih spesifik. Oktofobia adalah ketakutan angka 8. Para oktofobik tidak hanya takut pada simbol 8 seperti yang terlihat ketika tertulis pada apapun, mulai dari alamat pos hingga iklan, tetapi mereka juga takut pada apapun yang membentuk kelompok 8. Dipercaya bahwa angka 8 yang menyerupai tanda infinity mungkin menjadi penyebab irasionalitas ini, bisa juga berasal dari masa lalu. Yang ke-10, optofobia, takut membuka mata. Dan piala diberikan kepada optofobia. Optofobia adalah rasa takut membuka mata, sementara kebanyakan kita membuka mata adalah fenomena alam. Bagi mereka yang hidup dengan ketakutan yang menyeramkan ini benar-benar mimpi buruk. Ya, tidak mungkin untuk tidak membuka mata jika kamu adalah manusia yang hidup. Ini mungkin yang paling melemahkan dari semua fobia karena seseorang tidak dapat melakukan apapun dengan mata tertutup. Para optofobia lebih suka tinggal di dalam ruangan dalam cahaya redup, sedih dan gelap tapi nyata. Apa yang kamu takutkan? Adakah fobia aneh yang mungkin kamu dengar yang membuatmu penasaran? Pikirkan manusia sebagai komputer dengan fungsi hebatnya, dengan otak sebagai CPU dan jantung sebagai baterai. Sama seperti komputer, manusia juga rentan terhadap serangan virus. Mirip seperti virus komputer yang merusak program, menghapus file, atau menggandakan. Virus biologis membajak mesin metabolisme sel dan berkembang biak dengan cepat. Ketika virus seperti COVID-19 menyerang sistem kekebalan kita, ia kewalahan dan tidak dapat melakukan pertahanan yang kuat. Karenanya, saat ini komunitas global mengandalkan kesehatan masyarakat dan jarak sosial untuk mengatasi wabah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Andai saja, seperti antivirus digital untuk komputer, kita punya vaksin untuk melindungi diri kita dari virus corona. Coba tebak, ilmuwan di seluruh dunia bekerja keras untuk ini. Tapi, kenapa lama sekali? Sederhananya, tidak. Produksi vaksin untuk penyakit menular selalu memakan waktu beberapa tahun. Tetapi, sesuai prosedur saat ini, vaksin untuk COVID-19 mungkin tidak memakan waktu lama. Setelah wabah SARS di Asia pada tahun 2002 dan wabah MERS di Timur Tengah pada tahun 2012-2013, minat untuk mengeluarkan uang dan upaya pengembangan vaksin menurun ketika epidemi ini mati. Jadi, meskipun telah mengumpulkan cukup pengetahuan tentang epidemi ini, permintaan pendanaan untuk vaksin ditolak mentah-mentah.
Jadinya, kita melanjutkan penelitian untuk vaksin yang ditinggalkan pada tahun 2014. Karena COVID-19 juga dikenal sebagai SARS-CoV-2 berasal dari keluarga yang sama dengan virus corona seperti SARS dan MERS, mengembangkan vaksin saat ini mungkin lebih mudah dan lebih cepat jika kita menyelesaikan satu dari dua epidemi terakhir. Selain itu, vaksin sebagai produk tidak terlalu menguntungkan, menuntut penelitian dan produksi yang mahal dan memakan waktu. Tanpa jaminan keberhasilan, resiko finansial menjadi alasan yang cukup bagi perusahaan farmasi untuk sama-sama menghindari kegiatan ini. Untuk mengurangi risiko ini dan mendorong produksi yang cepat, pemerintah, industri, dan organisasi internasional bekerja sama. CEPI, Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi, meminta dana sebesar $2 miliar untuk mendukung pengembangan vaksin, uji coba, dan peningkatan kapasitas produksi. Setelah pneumonia virus corona terdeteksi pada Desember 2019 dan urutan genetik COVID-19 diterbitkan pada 12 Januari 2020, urgensi internasional dipicu untuk bersiap menghadapi wabah dan mempercepat pengembangan vaksin pencegahan untuk mengatasi virus tingkat transmisi cepat yang memperdaya kita. Benar saja, aliansi antara pemerintah untuk mengatur sumber daya dan membuat banyak vaksin dalam waktu yang dipersingkat menghasilkan 19 vaksin berbeda yang sedang menjalani uji klinis. Dari jumlah tersebut, 12 sedang menjalani pengujian tahap 1 dengan sukarelawan sehat. 4 orang telah menyelesaikan pengujian tahap 1, menunggu laporan. 2 sedang menjalani pengujian tahap 2 pada pasien dan 1 sedang dalam tahap 3. Hampir semua vaksin ini bergantung pada pengetahuan terbatas tentang struktur molekul yang dikumpulkan selama epidemi SARS dan MERS. Sungguh, kemajuan yang kita buat dalam waktu sesingkat itu sungguh fenomenal. Jadi, apa artinya ini bagi kita? Jika suatu vaksin dikembangkan dalam waktu yang diperkirakan, maka kita akan memiliki opsi pencegahan jika COVID-19 muncul kembali pada tahun 2021. Jika gagal pada akhir 2020, pendekatan inovatif dan kooperatif yang diambil oleh komunitas internasional untuk mengembangkan vaksin akan tetap memiliki dampak yang langgeng karena mereka menghasilkan waktu tercepat dari desain vaksin hingga uji coba, membuat penemuan dan produksi lebih cepat, lebih terpercaya. Tidak ada yang seperti virus yang benar-benar menyatukan kemanusiaan. Tidak semua berjalan sesuai rencana, namun terkadang sesuatu membawa hasil baik. Beberapa produk yang kita gunakan sehari-hari yang membuat hidup kita lebih mudah bukanlah produk coba-coba. Pernah penasaran mencari tahu produk mana yang mengubah hidup yang sebenarnya merupakan penemuan yang tidak disengaja? 1. Korek api. Pada tahun 1826, John Walker, seorang apoteker Inggris, melihat ada gumpalan kering di ujung batang yang dia gunakan untuk mencampur bahan kimia. Dia mencoba mengikisnya di lantai perapiannya dan muncullah percikan dan nyala api. Dia memasarkan yang sekarang disebut korek api sebagai cahaya gesekan yang terbuat dari batang karton. Dia kemudian beralih ke belat kayu dan amplas karena gagal mematenkan penemuannya. Banyak orang lain yang merampas idenya dan mengambil alih pangsa pasar yang membuatnya berhenti memproduksi versinya. 2. Penisilin. Alexander Fleming, seorang dokter Skotlandia, dikenal dengan penemuan antibiotik pertama. Namun, tahu nggak kamu bahwa penemuan yang mengubah hidup ini adalah hasil dari ketidakrapihannya? Sekembalinya dari liburan selama 2 minggu, dia terkejut mendapati beberapa jamur yang tumbuh di cawan petri yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri telah berhasil menghilangkan bakteri di sekitarnya. Dia kemudian mengekstraksi zat dari jamur ini dan menyebutnya penisilin. Zat ini dapat membasmi berbagai bakteri dan merupakan terobosan besar saat tidak ada pengobatan yang tepat untuk infeksi bakteri. 3. Oven microwave. Pada tahun 1940-an, Percy Spencer, seorang insinyur Amerika, merasa batangan coklat meleleh di sakunya saat membangun magnetron untuk perangkat radar untuk mengirimkan gelombang radio pendek yang dikenal sebagai gelombang mikro. Dia kemudian menyadari bahwa gelombang mikro ini telah memanaskan batang coklat. Dia kemudian mengembangkan kotak yang dikenal sebagai oven microwave dan mendapati bahwa ketika makanan ditempatkan di kotak ini, energi gelombang mikro memasak makanan lebih cepat. Namun, oven microwave ini pada waktu itu tidak begitu umum di dapur seperti sekarang ini karena tingginya 6 kaki, beratnya sekitar 750 pound dan harganya $5.000. Tidak sampai tahun 1967, microwave meja pertama telah tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat umum. 4. Permen karet.
Pada tahun 1817, Thomas Adams mencoba bereksperimen dengan cikel, getah dari pohon Amerika Selatan, untuk mencari pengganti karet. Namun, setelah terus-menerus gagal, dia memasukkan sepotong ke mulutnya dan menyukainya. Dia kemudian menambahkan rasa pada penemuannya sehingga membuatnya populer di kalangan anak-anak. Adams New York Gum No. 1 adalah permen karet pertama di dunia. 5. Keripik kentang. Pada tahun 1953, Josh Crumb, seorang juru masak di restoran Saratoga Springs di New York, merasa kesal dengan keluhan seorang pengunjung yang terus mengembalikan kentang gorengnya agar kentang gorengnya lebih tipis dan renyah. Setelah pemulangan ketiga, Crumb kehilangan kesabaran dan mengiris kentang setipis mungkin, menggorengnya sampai renyah, dan menutupinya dengan garam yang sangat banyak. Yang mengejutkan, pengunjung itu menyukainya dan memesan lagi. Ini segera menjadi spesialisasi rumahan. Saat ini, orang Amerika menghabiskan lebih dari 7 miliar per tahun untuk snack ini. 6. Kue coklat chip. Pada tahun 1930, Ruth Wakefield, salah satu pemilik Toll House Inn, sedang mencampur adonan kue ketika dia menyadari bahwa dia kehabisan coklat pembuat roti yang meleleh. Sebagai gantinya, dia menggunakan batang coklat manis, memotongnya menjadi beberapa bagian dan mencampurkannya ke dalam adonan, dengan harapan bisa meleleh juga. Potongan-potongan kecil itu melekat dan lahirlah kue coklat chip favorit Amerika. Itu dia, beberapa penemuan tidak sengaja yang mengubah dunia. Kamu baru menguap ya sambil melihat gambar-gambar itu. Aktivitas menguap disebut ositasi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa menguap adalah sistem pendinginan udara alami otak kamu, membawa darah yang lebih dingin untuk mendinginkan materi abu-abu kamu yang terlalu panas dan terlalu banyak bekerja, sehingga kamu dapat terus memproses informasi secara efektif. Bahkan, memikirkan menguap bisa membuatmu menguap. Semua orang melakukannya, bahkan hewan pun melakukannya. Asumsi yang umum adalah kita menguap saat merasa ngantuk. Tapi itu tidak. Ada 3 alasan utama mengapa kita menguap. Kita cenderung menguap saat kita lelah, saat kita sangat bosan, atau saat kita melihat orang lain menguap. Manakah dari berikut ini yang paling sering membuat kamu menguap? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Fakta menarik, kamu tahu bayi pun menguap di dalam rahim. Bagaimana cara kerja menguap? Otak kita menjadi lelah setelah semua aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari. Hal ini menyebabkan menguap saat kita meregangkan rahang dan mendorong darah melalui pembuluh darah dari jantung ke otak. Bersamaan dengan ini, kita menghirup udara melalui mulut dan hidung kita. Udara mendinginkan darah yang menuju ke otak, yang pada gilirannya menurunkan suhu otak kita. Apakah menguap menular? Menguap tampaknya menular di antara semua vertebrata, termasuk manusia, ikan, burung, dan juga ular. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa menguap yang menular mungkin terkait dengan fenomena yang disebut pencerminan sosial, di mana organisme meniru tindakan orang lain. Perilaku lain yang termasuk dalam kategori ini adalah menggaruk, menyilangkan kaki, dan tertawa. Bagaimana menghentikannya? 1. Coba pernafasan dalam. Tubuh mungkin membutuhkan lebih banyak oksigen, dan karenanya bernafas dalam-dalam adalah salah satu cara paling efektif untuk berhenti menguap. 2. Mulai bergerak. Menghentikan rutinitas juga dapat membantu merangsang otak kamu. Perasaan lelah, bosan, dan stres cenderung membuat orang lebih sering menguap. Menguap berlebihan juga bisa disebabkan oleh konsumsi kafein yang terlalu banyak. 3. Dinginkan diri kamu. Kamu juga dapat mencoba berjalan-jalan di luar atau mencari tempat dengan suhu yang lebih sejuk. Jika kamu nggak punya waktu untuk melakukannya, minumlah air dingin atau makan cemilan dingin. Pernah terpikir, manusia adalah makhluk yang paling aneh di dunia hewan? Buktinya jelas terlihat pada banyak hal tak penting dan bertentangan dengan yang kita lakukan. Ya, kita bisa mematahkan jari-jari kita, merinding, menggigil kedinginan, berkedip tanpa memperhatikan, melihat bintik-bintik di mata kita, menangis ketika mengiris bawang, sendawa, kentut, gatal, bersin, mencium bau, dan berjuang untuk mendapatkan jodoh. Dan kita tidak bisa menggelitik diri kita sendiri. Hari ini, kami membahas 7 fakta aneh dan janggal tentang tubuh manusia yang mungkin tidak kamu ketahui. 1.
Memerah. Manusia adalah satu-satunya spesies dengan pipi memerah. Pipi merah disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah di kulit wajah pada saat malu. Charles Darwin menganggapnya ekspresi yang paling aneh dan paling manusiawi dan tampaknya hanya unik untuk diri kita sendiri. 2. Lidah. Lidah ditutupi oleh sekitar 8.000 perasa. Masing-masing berisi hingga 100 sel, membantumu merasakan makanan. Selera perasa adalah organ indera yang memungkinkan kamu untuk mengalami selera manis, asin, asam, pahit, dan hambar. Lidah kita terdiri dari 8 otot yang terjalin, mirip dengan struktur belalai gajah atau tentakel gurita. 3. Jantung. Jantung manusia berdetak lebih dari 3 miliar kali dalam usia rata-rata. Jantung kamu berdetak lebih dari 100.000 kali sehari. Itu berarti mengirimkan 2.000 galon darah ke seluruh tubuh setiap hari. Jantung adalah satu-satunya otot yang tidak lelah. Jadi, kamu pastinya harus menemukan cara untuk mencintai jantungmu sendiri, terutama ketika kamu tahu jantung bekerja sangat keras sepanjang waktu. 4. Manusia itu bercahaya bioluminescent. Bioluminescence berarti produksi dan emisi cahaya oleh organisme hidup. Ya, kita memancarkan cahaya. Namun, cahayanya tidak terlihat oleh mata manusia. Cahayanya 1000 kali lebih ringan dari tingkat di mana mata telanjang kita sensitif dan karenanya kita tidak bisa melihatnya. Tapi ya, kita semua bersinar. 5. Manusia adalah satu-satunya hewan dengan dagu. Ya, kamu bisa mempelai dagu terkagum-kagum. Memang benar, manusia adalah satu-satunya hewan dengan dagu. Kami yakin kamu baru saja melakukannya. Ya, dagu bukan hanya bagian bawah wajah kamu. Ini adalah istilah khusus untuk potongan kecil tulang yang memanjang dari rahang. Meskipun mungkin tampak aneh, kita adalah satu-satunya yang memiliki dagu. Bahkan simpanse dan gorila, sepupu genetik terdekat kita, tidak punya dagu. Aneh sekali. 6. Pembuluh darah. Jika mereka dibaringkan ujung ke ujung, semua pembuluh darah di tubuh manusia akan mengelilingi bumi 4 kali. Betul sekali, arteri, vena, dan kapiler orang dewasa akan membentang sekitar 100.000 mil. 7. Hidung. Hidung manusia dapat mendeteksi sekitar 1 triliun bau, mawar, secangkir kopi segar, lemon, parfum, popcorn. Ini hanya beberapa dari sekitar 1 triliun aroma yang dapat dibedakan oleh hidung dan otak manusia. Semoga kamu suka fakta aneh tentang manusia ini. Beritahu kami di bagian komentar di bawah ini jika kamu tahu fakta aneh lainnya tentang manusia. Apa itu deja vu? Kamu baru pertama ke restoran dan ketika kamu melihat-lihat, kamu merasakan kedekatan yang kuat meskipun kamu belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Ini adalah apa yang kita sebut deja vu. Deja vu adalah istilah Prancis yang secara harfiah diterjemahkan sebagai sudah terlihat. Perasaan luar biasa karena telah mengalami situasi saat kita berada sekarang, tetapi waktu, tempat, dan konteks kejadian nggak pasti atau diyakini nggak mungkin. Meskipun beberapa orang menafsirkan deja vu sebagai konteks paranormal, seperti pengalaman kehidupan masa lalu, para ilmuwan dan psikolog menjelaskannya sebagai misfiring neuron sesaat di otak yang menciptakan koneksi keliru. Satu gagasan deja vu adalah semacam otak berkedut. Bagaimana dan mengapa deja vu terjadi? Hampir 60 hingga 80% populasi bumi telah mengalami perasaan deja vu. Tetapi, bagaimana fenomena aneh ini terjadi? Sayangnya, tidak ada penjelasan tunggal untuk deja vu. Pengalaman ini terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya dan sangat singkat, dan karenanya hampir mustahil untuk dipelajari karena para ilmuwan tidak bisa duduk dan menunggu sampai hal itu terjadi. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan deja vu. Mari kita bicara tentang 2 yang paling umum yang banyak digunakan saat ini. Seperti tahu, ingat, kenal. Seseorang baru pertama pergi ke sebuah kota dan jalan-jalan di taman. Dia menyeberangi danau dan melihat beberapa ekor bebek berenang di sekitar dan tiba-tiba merasa bahwa dia pernah kesini sebelumnya. Tetapi itu nggak mungkin. Ini membawa kita pada teori pertama kita tentang merasa tahu dan kenal. Teori ini hanya menyatakan bahwa mengingat membutuhkan 2 proses yang bekerja bersama-sama. Bersama perasaan tahu dan ingatan. Otak kita terus-menerus memindai lingkungan kita untuk menentukan apakah benda atau situasi dikenal. Saat benda yang dikenal terlihat, otak menempatkan memori masa lalu yang terkait dengannya dengan bantuan hippocampus.
yang memainkan peran utama dalam memori dan pembelajaran, dan kita menghidupkan kembali seluruh memori di otak kita. Tapi terkadang, ketika otak hanya menemukan objek yang dikenal pada masa lalu, tetapi tidak dapat mengingat kembali apa itu dan detail yang lebih baik dari peristiwa itu berarti kedua progres tidak sinkron. Karenanya, kita dibiarkan merasa tahu tanpa bisa mengingat. Itulah saat kita mengalami déjà vu. Tetapi ini tidak menjelaskan mengapa kita mengalami déjà vu untuk kejadian yang benar-benar asing, atau mengapa kita tidak mengalaminya pada setiap objek yang dikenal. Ini dapat dijelaskan dengan teori kedua kami, perhatian bercabang. Jika kita mengambil contoh taman yang sama dengan seseorang yang fokus pada ayunan. Ketika kita benar-benar fokus pada satu bagian dari lingkungan kita dan bagian dunia yang lain terbawa ke alam bawah sadar, dan tiba-tiba kita tersadar dan rasanya seperti kita pernah ke tempat ini sebelumnya, dan pada kenyataannya sudah. Hanya sekarang ini kita tidak mempraktikannya. Saat kita berkonsentrasi penuh pada satu objek tertentu, otak kita bekerja dan secara subliminal dia berada di bawah kesadaran kita, mengamati lingkungan, dan karenanya kita merasakan perasaan déjà vu. Jadi, itu dia déjà vu untukmu. Musik, satu-satunya bahasa yang dimengerti semua orang, tak peduli apa budayanya. Musik sangat menyentuh kita. Genre apapun, kita jelas tak perlu riset untuk mendukungnya. Kita semua pernah mengalaminya, bukan? Bayangkan, kamu nggak bisa menghindari mengetuk kaki, menjentikkan jari, angguk-angguk kepala, atau goyang sambil jalan. Bisa dibayangkan dunia tanpa musik. Meskipun, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana musik mempengaruhi otak? Penasaran? Saat kita mendengar musik favorit kita, ini memicu pusat kesenangan di otak yang melepaskan dopamin, neurotransmitter, yang secara instan membuat kita merasa bahagia. Ketika kita pertama kali mendengarkan musik, korteks pendengaran yang merupakan bagian dari lobus temporal yang memproses audio dan fungsi-fungsi lain seperti memahami ucapan, bekerja bersama dengan otak kecil untuk membagi bagian-bagian dasar musik. Nada dan volume. Otak kecil juga berfungsi sebagai agen yang menghubungkan amigdala, yang merupakan seperangkat neuron yang terletak jauh di lobus medial otak dan bertanggung jawab untuk memproses emosi, yang mengarah ke dopamin. Ingat, ketika kamu merasakan kesenangan atau kedinginan saat mendengarkan lagu, inilah tepatnya bagaimana musik bekerja bersama otak kita untuk membuat kita merasa baik, kompleks, dan indah pada saat yang sama, kan? Berbagai genre musik memicu emosi yang berbeda di otak kita. Pop, 1. Hip-hop, country, dan reggae. Genre ini tentu berbeda satu sama lain tetapi memiliki efek yang sama pada otak kita. Bawaan musik yang cepat, berulang, dan asik membuat pendengar senang dan ingin menari atau bernyanyi bersama. Genre ini pelepas penat rutinitas harian yang sempurna. 2. Metal dan rock. Musik metal dan rock diketahui bisa membantu mengatasi stres dan perasaan tertekan. Ironi genre ini adalah bahwa geraman, jeritan, tabuhan drum sebenarnya membantu orang merasa lebih tenang dan mengurangi tekanan mereka. 3. Klasik dan jazz. Klasik dan jazz adalah genre yang lebih kompleks, yang memiliki not musik baru di hampir setiap bagian, bukan pengulangan. Mendengarkan genre ini membantu meningkatkan fokus dan perhatian visual, juga memicu sikap positif. 4. EDM dan trance. EDM atau Electro Dance Music dan Trance Music secara instan membebaskan dan mentransfer kamu ke level yang sama sekali baru. Orang-orang yang menikmati genre ini mengungkapkan suasana hati yang tinggi dan bahagia setelah mendengarkan musik mereka. Sekarang kita tahu apa yang disuarakan orang bawel. 5. Musik melankolis. Berlawanan dengan reputasinya, musik melankolis sebenarnya membantu pendengar memproses perasaan mereka sendiri melalui musiknya sang artis, berefleksi, dan akhirnya merasa lebih baik. Jadi, lain kali, nggak usah malu larut dalam musik melankolis jika kamu sedang galau. 6. Penyembuhan atau musik meditasi. Mendengarkan genre musik ini adalah terapi. Ini memiliki dampak langsung pada sistem saraf parasimpatis yang membantu tubuhmu rileks dan siap terlelap. Musik penyembuhan juga membantu kamu menjadi tenang saat cemas dan dikenal sebagai genre yang sempurna untuk berlatih meditasi. Musik adalah pelarian dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kamu dengan setiap nada. Menjadi pendengar musik yang aktif juga membantu mengurangi kemungkinan kejang, menjadikanmu komunikator yang lebih baik, membangkitkan kenangan, membantu pasien Parkinson, membuat orang jadi lebih kuat secara mental.
Sekarang kita tahu bahwa musik adalah pengaruh yang sehat bagi otak kita dan bukan hanya selingan belaka. Jadi, apa yang ada di playlist kamu selanjutnya? Dunia ini penuh dengan keajaiban alam seperti Grand Canyon, Northern Lights, dan Niagara Falls yang cukup terkenal di seluruh dunia karena keindahannya yang spektakuler dan ukurannya yang terjal. Dunia yang kita tinggali penuh dengan tempat-tempat yang begitu aneh dan membingungkan sehingga bahkan sains tidak dapat menjelaskan keberadaan mereka. Berikut adalah beberapa tempat yang secara ilmiah tidak mungkin benar-benar ada. Shanai Timbisika, sungai mendidih. Jauh di dalam hutan hujan Amazon, terdapat sungai yang panasnya mencapai 196 derajat Fahrenheit atau 91,1 derajat Celcius. Untuk sungai yang mencapai suhu seperti ini, biasanya berarti ada gunung berapi di dekatnya. Tetapi yang mengejutkan, gunung berapi terdekat berjarak 700 km. Apapun yang menyentuh air direbus hidup-hidup, apakah itu katak atau ikan yang tidak curiga. Satu teori yang diyakini para ilmuwan dapat menjelaskan hal ini adalah bahwa sungai mungkin berada di atas garis patahan di bawah bumi, tetapi ini belum terbukti. Kata Tumbo, badai petir abadi. Siapapun yang takut kilat dan guntur harus menghindari bepergian ke Venezuela Barat. Langit malam di atas sungai Kata Tumbo menyala dengan kilat selama hampir 260 hari dalam setahun. Badai petir mulai sekitar jam 7 malam dan mengamuk terus sampai matahari terbit. Satu teori menyatakan bahwa uranium di bebatuan dasar mungkin berkontribusi terhadap badai petir. Tetapi ini kemudian diabaikan sebagai teori yang tidak mungkin. Fenomena yang tidak biasa ini masih menjadi misteri bagi semua ilmuwan yang telah melakukan penelitian tanpa henti untuk memahami penyebab badai petir abadi ini. Kodinhi, desa si kembar. Jumlah anak kembar yang lahir per tahun dapat bervariasi tergantung di bagian dunia mana kamu tinggal. India memiliki salah satu tingkat terendah untuk pasangan kembar yang lahir. Rata-rata adalah sekitar 9 per 1000 kelahiran. Namun, Kodinhi, sebuah desa kecil di India dengan sekitar 2000 keluarga, adalah rumah bagi setidaknya 400 pasang anak kembar. Tingkat rata-rata diperkirakan sekitar 45 per 1000 kelahiran yang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Setiap tahun, semakin banyak anak kembar yang lahir dan tidak ada yang bisa menjelaskan kejadian aneh ini. Ketel setan. Di pantai utara Danau Superior, ada air terjun luar biasa yang terbelah menjadi dua karena formasi batuan yang menyebabkan setengah dari sungai Brul berlanjut ke Danau Superior dan setengah lainnya jatuh ke dalam lubang gelap yang dalam selama sekitar 10 kaki dan menghilang. Air terjun yang menghilang ini dikenal sebagai Ketel Setan. Para ilmuwan telah mencoba segalanya, mulai dari mewarnai air hingga melempar bola pingpong ke dalam air, mencari tahu di mana aliran itu muncul kembali dari sistem gua. Ini telah terbukti menjadi upaya yang sia-sia karena benda-benda itu tidak pernah muncul kembali. Semakin memperdalam misteri, dianggap terlalu berisiko bagi orang untuk menjelajahi air terjun karena tidak ada cara untuk menentukan kemana air itu akhirnya mengalir. Dengungan Taos. Jengkel nggak ketika kamu mendengar suara mendengung rendah tetapi tidak dapat menentukan sumbernya? Sekarang bayangkan penduduk Taos, New Mexico yang frustrasi di mana dengungan menakutkan telah melekat di seluruh kota kecil sejak awal 90-an. Banyak penduduk Taos mengeluh tentang suara dengungan yang konstan. Ini dapat didengar di seluruh kota dan bikin stres. Selama 20 tahun, berbagai penyelidik telah mencoba menemukan dengungan itu, tetapi gagal mengidentifikasi sumber suara itu. Beberapa ilmuwan telah berhipotesis bahwa penduduk kota adalah pendengar super yang dapat mendeteksi suara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Namun, itu tidak memberikan jawaban yang jelas, malah menimbulkan lebih banyak pertanyaan, menambah misteri. Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda yang terkenal terletak di Samudra Atlantik Utara antara Bermuda, Florida, dan Puerto Rico, juga dikenal sebagai segitiga setan. Ini mencakup sekitar 500.000 mil persegi air dari ujung tenggara Florida. Sementara banyak kapal telah melewatinya dan pesawat komersial dan swasta secara rutin terbang di atasnya, ada banyak contoh ketika beberapa kapal hilang begitu saja. Meskipun pejabat pemerintah menyangkal keberadaan segitiga Bermuda, mereka tidak dapat menjelaskan mengapa pesawat dan kapal hilang di masa lalu. Sementara para ilmuwan modern telah berusaha untuk menyangkal teori tersebut, legenda segitiga Bermuda tetap hidup. Ada beberapa yang percaya bahwa anomali magnetik dapat menyebabkan kompas tidak berfungsi di daerah tersebut, menyebabkan kapal dan pesawat hilang. Lingkaran peri Namibia. Di sisi Atlantik Afrika Selatan, kamu akan melihat kumpulan tambalan melingkar merah di lantai berpasir gurun Namib. Lingkaran peri ini memiliki lebar antara 5 kaki hingga 130 kaki.
dan dapat dilihat dengan jelas dari ketinggian. Lingkaran-lingkaran ini juga menunjukkan tingkat magnetisme rendah yang aneh yang tidak dapat dijelaskan oleh para ilmuwan. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa itu disebabkan oleh semak beracun yang disebut Euphorbia damarana. Sementara yang lain berteori bahwa itu disebabkan oleh spesies rayap yang disebut Hodothermus mozambicus. Namun tidak ada yang terbukti. Tahu tempat lain yang lebih menarik yang secara ilmiah tidak mungkin tetapi masih ada? Beritahu kami di komentar di bawah. Penyakit menular, epidemi, dan pandemi telah menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia. Tak ada yang membunuh sedemikian banyak manusia selain virus, bakteri, dan parasit yang menyebabkan penyakit. Tak ada bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, atau perang yang menyamai ini. Melihat pandemi terburuk dalam sejarah mungkin tidak memberi kita solusi langsung menghadapi pandemi saat ini. Bagaimanapun, ia mengajarkan kita pelajaran penting tentang bagaimana menghadapi wabah lain di masa depan. 1. Wabah Justinian. Pada abad ke-6, wabah Justinian menewaskan sebanyak 50 juta orang, yang mungkin seperempat dari populasi global pada saat itu. Pandemi disebabkan oleh bakteri yang disebut Yersinia pestis. Wabah Justinian disebarkan oleh tikus-tikus yang terinfeksi beserta kutu-kutu mereka di seluruh kekaisaran Bizantium. Mungkin inilah yang mempercepat jatuhnya kekaisaran Romawi. 2. Wabah bubonic, juga dikenal sebagai Black Death. Wabah pes melanda di abad ke-14, kemungkinan telah menewaskan hingga 200 juta orang. Diyakini adalah 30-50% dari populasi Eropa pada saat itu. Kemungkinan besar disebabkan oleh bakteri yang disebut Yersinia pestis, yang merupakan patogen yang sama dengan wabah Justinian dan menyebar melalui tikus yang terinfeksi. Praktek karantina dimulai selama periode ini untuk mencoba dan mengendalikan penyebaran penyakit. 3. Cacar. Cacar diperkirakan telah menewaskan sebanyak 300 juta orang di abad ke-20. Diperkirakan berasal dari India atau Mesir setidaknya 3.000 tahun yang lalu, dan penyakit ini kemudian menyebar di sepanjang rute perdagangan di seluruh Eropa, Afrika, dan Asia. Penyebab wabah cacar adalah salah satu dari 2 varian virus, Variola Mayer dan Variola minor, yang menyebabkan demam, muntah, luka infeksi, dan ruam kulit. Vaksin pertama kali dikembangkan oleh dokter Inggris Edward Jenner untuk memerangi cacar. 4. Flu Spanyol. Pandemi influenza 1918 menewaskan sekitar 50 juta orang, melebihi jumlah kematian Perang Dunia I, dan menginfeksi sepertiga populasi dunia. Gelombang pandemi kedua adalah yang paling dahsyat, karena kurangnya vaksin flu yang efektif yang menyebabkan kematian puluhan juta orang di seluruh dunia. 5. HIV/AIDS. Pandemi HIV telah menginfeksi lebih dari 75 juta dan membunuh sekitar 30 hingga 35 juta orang. Dan tak ada vaksin untuk penyakit ini. Virus mengganggu sistem kekebalan tubuh, membuat orang rentan terhadap apa yang disebut infeksi oportunistik seperti TBC, pneumonia, dan beberapa bentuk kanker. Infeksi ini diyakini berasal dari jenis simpanse di Afrika Barat, di mana versi simpanse virus yang disebut Simian Immunodeficiency Virus (SIV) kemungkinan besar melompat ke manusia dan bermutasi menjadi HIV ketika manusia berburu daging simpanse dan terkontak dengan darah mereka yang terinfeksi. Sangat tidak bisa dipercaya bahwa angka kematian COVID-19 mendekati Black Death atau flu Spanyol. Berkat kemajuan kedokteran dan infrastruktur dewasa ini, ilmu pengetahuan telah membawa kita jauh ke abad 21 dan kita jadi lebih baik saat ini daripada sebelumnya. Namun, ini bukan berarti bahwa virus ini tidak dianggap serius. Kita tahu ada perbedaan penting antara pandemi masa lalu dan pandemi virus corona saat ini. Namun, ada beberapa pelajaran penting untuk diambil dari pandemi tersebut. Pengawasan adalah kunci. Kita perlu tahu siapa yang saat ini terinfeksi dan siapa yang telah terinfeksi. Pengujian penting untuk pemahaman kita tentang COVID-19 dan bagaimana memperlambat pergerakannya. Tindakan social distancing dan karantina diperlukan untuk memperlambat penyebaran virus. Memperhatikan poin-poin ini perlu bagi siapapun yang berharap. Hari ini kita akan membahas topik yang paling diperdebatkan. Apakah wanita lebih baik daripada pria?
Apakah pria mengabaikan wanita? Apakah wanita lebih cerdas daripada pria? Pria versus wanita. Siapa yang lebih baik? Bukankah ini tampak seperti argumen yang gak pernah berakhir tanpa ada yang benar-benar menang? Baiklah, kita akan beri beberapa fakta menarik yang didukung oleh sains yang akan membantumu membedakan jenis kelamin mana yang lebih baik, lelaki atau perempuan. Mari kita mulai. 1. Pada dasarnya, wanita lebih tenang, pria lebih agresif. Kamu tahu ini fakta yang sebenarnya? Sesuai penelitian, saat tertekan dan stres, pria dan wanita sama-sama melepaskan hormon oksitosin. Testosteron dan oksitosin memiliki kecenderungan untuk membuat pria lebih agresif, sementara reaksi antara estrogen dan oksitosin cenderung menciptakan efek menenangkan. 2. Pria tidak mendengarkan saat wanita ngomel. Pria memblokir kebisingan dan rangsangan akustik yang tidak diinginkan karena selama perkembangan otak janin pria, testosteron berdampak pada pembentukan sistem pendengaran, membuatnya menghalangi suara yang tidak diinginkan dan rangsangan akustik berulang. Sedangkan wanita memiliki neuron 11% lebih banyak daripada anak laki-laki di pusat otak yang mengontrol bahasa dan pendengaran. Perempuan tidak hanya mendengar lebih baik daripada laki-laki, tetapi mereka juga dapat membedakan antara rentang nada emosi yang lebih luas seperti tangisan bayi karena mereka berevolusi menjadi pengasuh. 3. Pria dan wanita melihat secara berbeda. Menurut penelitian, baik pria maupun wanita melihat sesuatu secara berbeda. Retina pria lebih tebal dan jumlah sel magnoseluler, yaitu sel M, lebih banyak jumlahnya, lebih besar dan didistribusikan ke seluruh retina. Sel-sel ini bertanggung jawab untuk melacak pergerakan objek. Itu sebabnya, jika diperhatikan, bayi laki-laki lebih suka melihat benda bergerak, sementara retina wanita lebih tipis. Ia memiliki jumlah sel parvoseluler yang lebih tinggi, yaitu sel P. Tetapi mereka berukuran lebih kecil dan terkonsentrasi di sekitar pusat retina. Sel-sel ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi objek dan menganalisis tekstur dan warna. Karenanya, bayi perempuan lebih suka melihat wajah seorang wanita muda. 4. Pria dan wanita merasa dan berpikir berbeda. Studi mendapati otak wanita relatif lebih aktif daripada pria di banyak area. Korteks prefrontal yang bertanggung jawab untuk fokus, kontrol, dan area limbik atau emosional lebih aktif pada otak wanita. Wanita cenderung menggunakan kedua belahan otak untuk berpikir dan melakukan fungsi. Jalur serat dalam otak perempuan cenderung zigzag antara sisi otak kiri atau logis dan kanan kreatif. Laki-laki di sisi lain menggunakan belahan otak kiri. Pada otak laki-laki, jalur serat berjalan bolak-balik di setiap belahan otak. Mereka cenderung memiliki koneksi yang lebih kuat dari depan ke belakang yang dapat menghasilkan persepsi yang meningkat dan keterampilan motorik yang lebih kuat. Pusat visual dan koordinasi otak mereka lebih aktif. 5. Struktur fisik pria dan wanita. Wanita kebanyakan memiliki distribusi lemak ginoid, yang berarti akumulasi kelebihan lemak di sekitar daerah pinggul, pantat, dan paha. Ini biasanya disebut sebagai tubuh berbentuk buah pir, di mana pinggul dan pantat jauh lebih besar dari pinggang. Bukti menunjukkan bahwa ini dikendalikan oleh hormon reproduksi wanita seperti estrogen, karena mereka disimpan dalam lemak dan memberikan makanan untuk perkembangan janin. Namun, setelah menopause, tubuh mereka cenderung mengadopsi distribusi lemak android yang diikuti pria. Pria pada umumnya memiliki distribusi lemak android, yang berarti lemak disimpan sebagian besar di sekitar batang, daerah perut atau tubuh bagian atas. Jadi, kebanyakan pria cenderung memiliki perut bir. Ini biasanya disebut sebagai tubuh berbentuk apel, di mana pinggang jauh lebih besar daripada pinggul. Penyimpanan lemak android juga dikendalikan oleh testosteron, hormon reproduksi pria. Namun, tingkat testosteron lebih tinggi atau lebih rendah didapati berkorelasi dengan jumlah penyimpanan lemak. Kesimpulannya, pria dan wanita keduanya makhluk yang berbeda. Mana yang lebih baik, kita tidak bisa membandingkannya. Pernah berpikir bagaimana rasanya melihat musik, mencicipi kata-kata, atau mendengar warna? Kamu mungkin berpikir kamu harus menggunakan obat psikedelik untuk mendapatkan pengalaman seperti itu, bukan? Bukan itu masalahnya. Kamu bisa mengalami ini jika kamu memiliki kondisi neurologis tertentu di mana 2 atau lebih indera otak disilangkan. Stimulasi satu jalur sensorik, misalnya pendengaran, mengarah ke pengalaman otomatis dan tidak disengaja dalam jalur sensorik kedua seperti penglihatan. Ini dikenal sebagai sinestesia dan ini dapat menciptakan beberapa persepsi dunia yang sangat unik. Dengan kata lain, saat satu indera dipicu, indera yang tidak terkait lainnya diaktifkan secara bersamaan.
Pengidap sinestesia disebut synesthetes. Bagi synesthetes, suara mobil yang lewat mungkin menciptakan rasa kue atau mendengarkan musik bisa membuat mereka merasakan suara sebagai pusaran atau pola warna. Beberapa penelitian mengungkapkan hubungan yang tidak biasa di daerah otak yang berdekatan dengan synesthetes, mirip dengan bayi. Bahkan diyakini bahwa semua bayi mengalami sinestesia sampai mereka berusia sekitar 4 bulan. Setelah itu, koneksi saraf yang menyebabkan sinestesia terpisah. Kondisi ini terjadi pada sekitar 4% dari populasi dan lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Tampak juga seperti genetik karena kondisi tersebut dapat terjadi di keluarga. Meskipun dapat bermanifestasi dengan banyak cara, yang paling umum adalah warna grafem, di mana setiap huruf dan angka dikaitkan dengan warna tertentu dan terkadang pola warna-warni. Karena sinestesia dapat melibatkan kombinasi indera, mungkin ada sebanyak 60 hingga 80 subtype, tetapi tidak semua didokumentasikan atau dipelajari dan penyebabnya tidak jelas. Sinestesia dapat bermanifestasi dengan beberapa cara yang sangat menarik seperti sinestesia lexical gustatory. Ini adalah salah satu bentuk sinestesia yang paling langka di mana seseorang menghubungkan kata-kata dengan selera tertentu. Chromestesia ini adalah bentuk sinestesia umum lainnya yang merupakan asosiasi antara bunyi dengan warna. Sinestesia sentuh cermin. Ini adalah bentuk sinestesia yang menyebabkan seseorang merasakan sensasi sentuhan ketika mereka melihat orang lain disentuh. Misophonia secara harfiah berarti kebencian terhadap suara. Ini adalah bentuk sinestesia di mana suara memicu emosi negatif yang kuat seperti jijik dan kemarahan. Personifikasi. Disinilah urutan berurutan seperti angka, hari dalam seminggu, atau huruf. Semua memiliki kepribadian tertentu dan bahkan penampilan. Beberapa synesthetes bahkan dapat memiliki lebih dari satu jenis sinestesia. Tidak mengherankan, synesthetes 8 kali lebih mungkin untuk bekerja dalam kapasitas kreatif dan beberapa seniman berbakat sepanjang sejarah memilikinya. Meskipun tidak ada cara mendiagnosis sinestesia, synesthetes memiliki beberapa kesamaan. Persepsi indera mereka yang campur aduk tidak disengaja dan terjadi tanpa mereka harus memikirkannya. Kondisi mereka lebih berpengalaman daripada yang dibayangkan, yang berarti mereka tidak perlu memikirkannya. Otak mereka akan segera membuat asosiasi. Campuran sensorik selalu sama, yang berarti warna ungu akan selalu terasa seperti stroberi dan tidak akan terasa seperti apel di lain hari untuk seseorang dengan jenis sinestesia. Persepsi sekunder biasanya lebih berkesan daripada yang primer. Jadi, jika synesthetes mengaitkan nama seseorang dengan warna, mereka akan mengingat warnanya terlebih dahulu sebelum namanya. Tidak ada perawatan khusus untuk sinestesia. Banyak orang tampaknya senang memandang dunia dengan cara yang berbeda dari populasi pada umumnya. Di sisi lain, beberapa synesthetes merasa bahwa kondisi mereka membuat mereka berbeda dan mereka kesulitan menjelaskan apa yang mereka alami kepada orang lain. Berbicara dengan synesthetes, lebih baik secara langsung atau di internet, akan membantu menyadari bahwa ada orang lain yang mengalami hal yang sama dan membantu mengatasi perasaan terisolasi. Berbicara dengan seorang profesional kesehatan mental juga dapat membantu synesthetes untuk melihat nilai sinestesia yang menambah kehidupan mereka. Alih-alih memiliki sisi dominan otak, kedua sisi otak mereka selaras dengan baik saat mereka mengejar pekerjaan yang mereka sukai. Untuk saat ini, sinestesia hanyalah fenomena lain dan kita tidak sepenuhnya memahami hal-hal yang terjadi di dalam otak kita. Itu saja untuk hari ini. Ketemu di lain waktu. Terus tonton Ingin Tahu. Temukan lebih banyak, tahu lebih banyak. Apa yang akan terjadi jika semua lebah mati? Kata sebagian orang, dunia akan berakhir terbakar api. Yang lain bilang akan berakhir beku. Kamu pernah nanya, bagaimana dunia akan benar-benar berakhir? Nah, teori Albert Einstein mengutip, jika lebah menghilang dari muka bumi, manusia hanya memiliki 4 tahun lagi untuk hidup. Menakutkan, bukan? Juga benar, tetapi mengapa lebah begitu penting? Dan apa yang terjadi jika semua lebah benar-benar mati? Apakah ini akan menjadi akhir dari kita? Lebah membuat bingung manusia. Serangga ini dapat membuat sesuatu jadi semanis madu, tetapi mereka juga dapat memberikan sengatan yang menyakitkan. Lalu, mengapa mereka begitu penting dan apa yang akan terjadi jika semua lebah mati? Terlepas dari tidak ada lilin lebah dan tidak ada madu, kita pasti akan kehilangan lebih dari itu. Ada lebih dari 20.000 spesies lebah di dunia. Mereka adalah kelompok penyerbuk serangga yang paling penting dan begini cara kerjanya. Seekor lebah mendatangi bunga untuk mengumpulkan nektar, serbuk sari dari bunga.
kemudian menempel ke tubuh lebah. Lebah kemudian membawa serbuk sari ke bunga lain. Beberapa serbuk sari menular ke bagian reproduksi bunga ini dan proses penyerbukan selesai. Banyak lebah berevolusi bersama dengan bunga-bunga ini dan ya, mereka adalah bagian mendasar dari siklus hidup mereka. Tanaman ini kemungkinan akan punah tanpa proses penyerbukan sederhana yang dilakukan oleh lebah. Misalnya, blueberry dan cherry mengandalkan lebah sekitar 90% penyerbukan mereka. Mekanisme sederhana ini bertanggung jawab atas produksi 70% benih, buah, sayuran, dan kacang-kacangan yang kita konsumsi setiap hari. Bukan hanya tanaman yang bergantung pada lebah, hewan juga. Mereka bergantung pada lebah untuk makanan mereka. Jika semua lebah hilang, sebagian besar spesies hewan alami juga akan mengikuti. Lebah bertanggung jawab atas produksi banyak biji, kacang-kacangan, beri, dan buah yang berfungsi sebagai sumber makanan vital bagi sebagian besar hewan. Semua perubahan ini pasti akan memiliki efek riak pada ekosistem kita yang akan berdampak baik bagi manusia, yang berarti dunia tanpa lebah dapat berjuang untuk mempertahankan populasi manusia global sebesar 7,8 miliar. 1 dari setiap 3 makanan yang kita makan sebenarnya karena lebah. Makanan yang kita pikir mudah didapat akan mengalami penurunan produksi dan di supermarket hanya ada separuh jumlah buah dan sayuran. Dari yang sangat mendasar seperti almond, apel, brokoli, stroberi, mentimun, dan bahkan kapas hingga biji alfalfa yang diserbuki oleh lebah yang digunakan untuk pakan sapi perah akan hilang begitu saja. Kamu bisa bayangkan, gangguan pada tautan utama di rantai makanan ini bisa mengubah seluruh cara hidup kita. Untuk menyederhanakan, seperti yang dikatakan Einstein, nggak ada lebah, nggak ada lagi tanaman, nggak ada hewan, nggak ada manusia. Sangat menakutkan, bukan? Dan yang lebih mengerikan adalah kita kehilangan lebah pada tingkat yang mengkhawatirkan. Para ilmuwan dan peternak lebah mengelola sarang lebah madu dan mencoba menghentikan orang membunuh mereka dan orang tidak terlalu peduli melindungi lebah madu. Banyak koloni lebah menghadapi fenomena yang disebut colony collapse disorder, yang berarti kematian tiba-tiba dari koloni lebah yang menyisakan sangat sedikit lebah sehat dari sarang ke sarang untuk bertahan hidup. Sejumlah besar lebah mati setiap tahun, dan para ilmuwan meyakini aktivitas manusia harus disalahkan untuk ini. Penggunaan pestisida secara berlebihan, perubahan iklim buatan manusia, praktik pemilihan lebah yang buruk, dan hilangnya habitat, semua memberikan efek buruk pada populasi lebah. Jadi, bagaimana kita bisa bantu? Untuk memulai, mari kita didik diri kita dan generasi selanjutnya tentang lebah. Lebah tidak berbahaya. Mereka mencari makan di atas bunga dan tidak menyerang manusia kecuali mereka terancam. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita pasti akan belajar untuk menghargai mereka dengan lebih baik. Mari kita coba menanam tanaman ramah lebah. Lebah madu membutuhkan banyak tanaman untuk mempertahankan sarangnya. Mari kita juga menghindari penggunaan pestisida dan melindungi kumpulan lebah. Jika Anda menemukannya, telepon pemelihara lebah lokal Anda, dukung sarangnya jika Anda bisa, dan sebarkan kesadaran. Kita tahu sengatan itu sakit. Manusia benar-benar membutuhkan teman yang bisa terbang ini. Jadi, tolong lakukan apa yang kamu bisa. Cintai alam, dan alam akan mencintaimu juga. Bertanggung jawab, berbuat baik, dan selalu bahagia.